Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Alif STMT, dan sekarang saya berdinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Kebetulan saat ini saya dipercaya oleh pimpinan saya untuk mengikuti ajang PNS berprestasi, sehingga dalam ajang ini saya ingin mengetengahkan sebuah isu yang sejatinya isu ini sering dilakukan kegiatan kami sehari-hari. Artinya di dalam kegiatan, kebetulan di bidang kami ada bidang bangunan gedung. Di dalam bidang bangunan gedung ini kami menyelenggarakan kegiatan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Di dalam proses persetujuan bangunan gedung, kita mengadakan sebuah sesi ekspos. Ekspos tersebut sejatinya itu berada dalam sesi evaluasi dan konsultasi. Nah, sementara ini kondisi yang ada, ekspos ini dipandang oleh teman-teman pemohon atau masyarakat lebih kepada sebuah penyajian dokumen yang lebih mengedepankan cara pemenuhan administrasinya. Namun menurut sudut pandang saya, kegiatan ekspos ini juga bagian dari atau sebuah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah ruang edukasi. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengetengahkan atau mengangkat tema, yaitu mengubah ekspos dokumen teknis persetujuan bangunan gedung menjadi sebuah sarana edukasi bersama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung. Sejatinya, persetujuan bangunan gedung atau PBG ini merupakan sebuah instrumen penting untuk memastikan setiap bangunan gedung memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tahapan penting dalam proses PBG adalah ekspos dokumen teknis, yaitu sebuah forum pembahasan antara pemerintah daerah selaku kami, tim profesi ahli atau TPA, serta perencana dan pemilik bangunan atau pemohon untuk melakukan sebuah evaluasi bersama terhadap sebuah dokumen perencanaan. Sejatinya dokumen perencanaan itu adalah sebuah karya olah pikir teman-teman konsultan di dalam menyajikan sebuah perencanaan bangunan. Sehingga di dalam praktiknya, ekspos masih sering dipandang sebagai sebuah forum yang berorientasi kepada pemeriksaan dan koreksi dokumen saja. Akibatnya, proses diskusi terkadang hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Sementara potensi di dalam ekspos itu sebagai media pembelajaran belum tersentuh sama sekali atau belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga di dalam makalah ini saya ingin menawarkan sebuah perubahan paradigma, yaitu menjadikan ekspos dokumen teknis sebagai sebuah sarana edukasi bersama. Di dalam setiap pembahasan, masukan, dan penyelesaian permasalahan dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, kami berharap ekspos tidak hanya menghasilkan sebuah dokumen teknis yang lebih baik, namun juga dapat meningkatkan kompetensi kami selaku aparatur pemerintah, tim profesi ahli, perencana, dan pelaku jasa konstruksi. Sehingga melalui budaya diskusi yang terbuka, saling menghargai, dan berorientasi pada pembelajaran, diharapkan terciptanya sebuah kolaborasi yang lebih kuat, sehingga harapannya ke depan dapat berkurangnya sebuah kesalahan yang berulang di dalam proses persetujuan bangunan gedung atau penyajian dokumen teknis untuk menuju bangunan gedung, meningkatkan kualitas pelayanan kami sebagai pemangku verifikasi dokumen di dalam SIBG, serta terbangunnya sebuah penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal, aman, nyaman, fungsional, dan berkelanjutan.
pada akhirnya kami berharap keberhasilan penyelenggaraan bangunan gedung tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya sebuah persyaratan teknis dan administrasi, namun juga dapat mengangkat kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk terus belajar, berbagi pengalaman, berinovasi, dan berkolaborasi. Dengan menjadikan Expos ini sebagai ruang edukasi bersama, sehingga proses PBG dapat berkembang menjadi sebuah media peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus penguatan kualitas pelayanan publik di bidang bangunan gedung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Indri Hamdani STMSC, dan yang kami hormati pemakarsa dari PT Akur Pratama, dan yang kami hormati konsultan teknis dari PT Arsikon Tama Desain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ada pengalaman lain gitu di daerah lain dan kemudian diajukan kembali. Profile full time, ya kalau terus itu bisa profile, itu maksudnya komunikasi dengan A sama komunikasi terus jenisnya profile. Ya oke. Ada hasil sendiri ya mas? Ada ya, coba. Kubikasi 8,25 kubikasi dengan sumber air bersihnya di sini berupa sumur ya, sumur bor. Berikut ada 5 pimpanya. Sebenarnya jenis limbah itu masuk ke spektek aja. Jadi di spektek itu ada ukuran, ada jenis, ada materialnya, ada dimensi gitu ya. Bagus seperti ini. Berarti memang ada belokan Pak di desa ini kan sudah ada ini nanti kita masuk ke atas. Bagus seperti itu. Kembali ke dengan apa? Kalau seperti itu, sirkulasinya dalam penggambaran RAM ini ada yang salah. Jadi sebaiknya memang ini tidak terlihat yang bagian ini. Jadi gambaran sama. Nah itu GSP-nya ada di angka berapa? 7,5 ya? 7,5. Betul. Nah sedangkan di gambar itu pakai lanjut terus sampai yang lebih GSP. Ya. Nah, mungkin bisa diperbaiki ya. Saya juga apa Pak Anton? Sketsnya hilang gitu. Sketsnya pada tatapak ya. Yang ini pagar. Pagar jangan omset beli GSP. Iya. Ini udah kapok duluan. Terus. Mungkin itu saja Bapak Anton. Ya harapan kami sih perbaiki ya. Mas, saya kirim ini saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kami dari PT Arsikonta Madisen kebetulan hari ini kami ada kegiatan ekspos atau konsultasi untuk permohonan pengajuan PBG atau persetujuan bangunan gedung. Nah, menurut kami dalam hal ini memang kegiatan ekspos atau konsultasi ini sangat penting adanya, karena bagi kami memang merupakan ajang atau ruang untuk kita bisa berdiskusi, kita bertukar pikiran tentang bagaimana supaya sebuah perencanaan bangunan gedung ini bisa maksimal dan bisa secara minimal untuk mengurangi risikonya. Sehingga menurut kami memang acara edukasi ini memang sangat bagus dan perlu dikembangkan, sehingga kami dari pihak konsultan pun bisa mendapatkan sebuah pengetahuan atau wawasan yang lebih luas lagi, apalagi di sini ada hadir juga dari pihak tenaga ahli baik dari struktur, arsitektur ataupun MEP. Ini saya rasa sangat bagus. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan di acara selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan ekspor PBG yang ini akan dikembangkan dengan program bagaimana memberikan edukasi kepada pemakasa atau pengusul PBG dan konsultan. Kegiatan ini sangat bagus karena apa? Edukasi ini memberikan pemahaman kepada pengusul bahwa PBG ini bukan hanya sebatas perizinan, tetapi PBG ini memberikan dampak keberlanjutan khususnya kepada daerah, pada umumnya pada daerah Kabupaten Cirebon, dan yang utama adalah pada lingkungan sekitar. Saya kira itu saja. Forum ekspos. Saya kira itu, dan forum eksposa ini memberikan dampak juga, dampak kepada di bidang bangunan gedung khususnya PUTR Kabupaten Cirebon, khususnya dalam mekanisme standar operasional prosedur pengusulan PBG ini sebagai syarat utama, di mana ekspos ini disampaikan informasi-informasi, lalu kita sebagai tim TPA BG yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan advis dan advis itu sebagai arahan bagaimana bangunan gedung ini berdiri sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya dengan Iwan Purnama. Saya selaku tim profesi ahli atau TPA bidang arsitektur di Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Pengalaman saya selama beberapa tahun sebagai dulu TAPG, sekarang menjadi TPA, saya merasakan sekali bagaimana pengelolaan tahapan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Cirebon ini jauh lebih baik, begitu ya. Dari yang dulu dokumen rencana teknis ini hanya ala kadarnya, tapi secara bertahap kita lihat bahwa dokumen rencana teknis ini jauh lebih kemudian disiapkan jauh lebih maksimal, tingkat arsitektur, struktur mekanikal vertikal kemudian terpenuhi, begitu. Nah, dalam prosesnya ada tahapan konsultasi atau umum mengatakan ada ekspos, begitu. Nah, memang ada sebuah pergantian. Kalau dulu mungkin dikatakan sidang, ekspos, kalau sekarang ada konsultasi, sehingga ada sebuah proses dialektika, begitu ya. Jadi ada diskusi dua arah, ya mungkin lebih begitu. Karena di sana pada tahap konsultasi ini ada beberapa pihak yang terlibat. Ada saya selaku TPA, ada dari pihak dinas, ada juga dari perangkat daerah lainnya, ada dari pihak konsultan, ada juga dari pihak pemohon. Sehingga seringkali kemudian ini menjadi sebuah diskusi, begitu, menjadi ajang pertukaran komunikasi atas pemahaman bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung itu diselenggarakan. Ada sejumlah peraturan yang kemudian disampaikan, begitu. Ada juga kondisi existing yang kemudian tersampaikan juga kepada pihak dinas, kepada TPA. Sehingga dalam praktiknya akhirnya ekspos atau konsultasi ini bukan sekedar tahapan formalitas, tetapi memang kemudian menjadi proses untuk saling memberikan input dan kemudian memperbaiki bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Cirebon ini jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Kurang lebih itu tanggapan saya terkait dengan konsultasi PBG di Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.
perkenalkan, nama saya Benny dari Cinglu Cirebon, Indonesia. Saat ini kami sedang melakukan proses untuk persetujuan bangunan PBK di site kami ada di Gebang, Cirebon Timur. Saat ini kami merasa sangat terbantu dengan proses yang kita sebut dengan proses ekspos. Untuk selama proses kami sejak beberapa waktu yang lalu, kita selalu datang konsultasi, berproses sampai mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Jadi di satu sisi kualitas kerja kita dalam memproses semua gambar teknis dan macam-macam menjadi lebih bagus. Tetapi di sisi lain juga kami sebagai pemohon dan konsultan semakin bagus juga kualitas SDM-nya. Jadi di sisi pekerjaannya bagus, menjadi semakin sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis dari pemerintah dan juga persyaratan-persyaratan lainnya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai pemohon, sebagai pemilik dan konsultan mendapatkan kita juga kualitas kita juga bertambah. Di salah satu contoh di program ekspos ini yang kita rasakan itu bulan yang lalu ketika kita kirim gambar kita di hari yang sama Mbak Arif memberikan kita feedback, wah ini nih sudah bagus, ini sudah bagus, nah ini supaya lebih bagus lagi sesuai dengan kearifan lokal, nah kita perlu tambahkan ini bentuk stupa khas Cirebon di main gate, gapura, ya mungkin bentuk ya seperti batik Megamendung, nah seperti itu dan habis itu kita langsung juga hari itu perbaiki dengan tim semua, tim konsultan kita dan juga tim drawing di kita. Nah habis itu kita submit lagi, demikian berulang sebagai salah satu contoh meningkatkan karyanya, kerjanya, dan juga meningkatkan orangnya. Dan harapannya nanti ke depan sinergi ini jadi terbentuk antara pemerintah, konsultan, dan juga pemilik. Kita mendapatkan hasil yang semakin sesuai dengan yang kita harapkan dalam sisi teknis dari pemerintahan, sesuai dengan ketentuan pemerintahan dan seluruh perundang-undangan yang terkait dengan bangunan. Terima kasih atas program yang bagus ini, tetap dilanjutkan. Semoga bukan hanya Cinglu yang mendapat keuntungannya, tetapi juga perusahaan-perusahaan khususnya di Cirebon, Kabupaten Cirebon yang sedang dan mau akan berinvestasi di Cirebon. Terima kasih untuk tim PUPR khususnya Pak Arif dan tim semuanya. Semoga sukses dan lanjutkan.